Oke, Pak. Rekam. Oke, baik. Jadi pertemuan kita pada hari ini akan membahas mengenai konsep logika fasi. Logika fasi. Ya, pustaka yang kita gunakan dari ini ya, George Clear dan Bo Yuan, Fuzzy Set dan Fuzzy Logic, Theory and Application, Prentice Hall penerbitnya, kemudian ada Timothy Rose dari Micro Hill, Fuzzy Logic with Engineering Application, dan yang ketiga ini yang bahasa Indonesia, yang buku sangat populer di kalangan mahasiswa ini, Sri Kusuma Dewi Hari Purnomo, Aplikasi Logika Fasi untuk Pendukung Keputusan dari Geraha Ilmu. Pak sarankan buku yang ini Anda bisa miliki. Bisa dibeli itu. Dibeli, sehingga nanti kita punya satu buku pegangan. Nah, kalau ini Pak ada, tapi kalau mau fotokopi Pak harus ambil di kampus, belum bisa masuk kampus. Ada di meja Pak di kampus, belum boleh. Itu mengenai pustaka. Kemudian ini orang yang namanya Ade, orang profesor Lord P. Sade. Dia yang mengenalkan ini, fasi tahun 65, sudah lama. Dia aslinya Iran ya, tapi dia mengabdi di Amerika, profesornya di Amerika, di Berkeley. Ya, di sini dikatakan bahwa memang konsep pertama fasi itu ada di Amerika, namun dalam kenyataannya itu justru berkembangnya itu di Asia. Kalau sekarang di Jepang sangat berkembang fasinya. Kita bisa lihat alat-alat rumah tangga, misalnya mencuci itu ada controller fasinya di situ. AC, TV Anda atau microwave dan lain sebagainya. Itu di terapannya, jadi itu logika fasi yang ditanamkan pada peralatan. Namun sekarang sudah jauh berkembang. Sudah masuk ke AI. Juga ke kontrol seperti di alat-alat medis atau di listrik, juga banyak menggunakan konsep fasi. Ya, mengapa di Amerika, Eropa itu jarang berkembang, tapi berkembangnya di Asia? Karena orang ini kulturnya orang Barat itu cenderung tegas gitu ya, tegas. Ya tidak, hitam putih gitu ya. Bersalah tidak bersalah, kamu bersalah atau kamu tidak bersalah. Gitu. Kamu sukses atau kamu gagal. Jadi mereka itu batasannya jelas, pemisahannya jelas. Sedangkan kultur orang Timur itu lebih ke ini abu-abu. Itu abu-abu atau lebih fasi.
Misalnya orang Kupang itu bilangnya, kapan ketemu? Kapan ketemu? Nanti orang Kupang bilang, nanti agak sore. Abu ini. Nanti agak sore. Sore yang bagaimana? Ya, agak sore sedikit. Sedikit lain. Ini abu-abu. Apalagi orang Jepang itu sangat abu-abu ya. Kamu posisi di mana? OTW. Kita jelas itu OTW. OTW. Apakah dia bangun tidur atau dia mau mandi? OTW. Jadi orang timur itu lebih abu-abu. Makanya lebih berkembang di timur, di Jepang. Oke. Ya. Lumpia fasi menyebabkan pada masalah yang ini. Ada ketidakpastian. Ada ketidaktepatan. Atau ada noise. Ada gangguan. Lumpia fasi lebih tangguh. Lumpia fasi lebih tangguh. Ya. Ada ketidakpastian di situ ya. Pak tadi masih admit yang mau masuk. Ya, ada ketidakpastian. Misalnya dalam rule atau dalam aturannya ada ketidakpastian di situ. Atau dalam tingkat keyakinan akan sesuatu ada ketidakpastian. Misalnya kita melihat kalau ditanya kamu panas ya? Iya, panas tinggi. Panas tinggi. Ini tingginya bagaimana? Kemudian ada ketidaktepatan. Ketidaktepatan. Tinggi yang 40 derajat. 40 derajat tapi komanya berapa? Gitu. Atau ada noise, ada banyak gangguan. Ini mata manusia itu hebat terhadap noise. Bisa melihat objek dalam gelap. Jadi, sangat pasti ya di situ ya. Misalnya kita hanya punya cahaya sedikit saja di dalam kamar itu gelap, kita bisa melihat objek apa yang ada di dalam kamar itu. Oh, ini ada meja, oh, ini ada lemari. Atau dalam tes untuk verifikasi human atau mesin itu ya, CAPTCHA itu biasanya gambar dikasih noise, tapi ternyata manusia masih mengenali mana yang car, mana yang bus, mana yang chimney, terobong asap gitu ya, mana yang zebra cross, mana yang hidran. Ada noise di situ. Ada noise-nya bisa banyak itu, bisa pohon gitu ya, gambar pohon, ketutupan sepeda. Tapi ternyata manusia bisa mengenali. Oke, jadi ternyata logika fasi itu menjembatani mesin yang presisi dengan manusia. Jembatannya apa ini? Makna atau arti. Makna. Arti. Jembatannya di sini. Tinggi, rendah, gitu ya.
dan berdasarkan bahasa manusia. Jadi kita tidak mengikuti bahasa mesin, tapi mesin yang mengikuti bahasa manusia. Kalau kita bilang orang itu tinggi, ya mesin harus memahami konsep tinggi itu. Tinggi itu seberapa tinggi. Dan pasti di sini bukan berarti nanti dia punya penalarannya juga kabur ya, penalarannya jelas. Nah, ini ada satu contoh presisi dan signifikan di dunia yang nyata. Misalnya ini presisi, ini dia sebut bahwa ini ada barang yang jatuh. Misalnya Anda berdiri di sini, teman Anda teriak gitu ya, teriak. Ada 1,5 ton massa bergerak mendekati Anda dengan kecepatan 45,3 meter per second. Itu sangat presisi. Tapi ternyata di dunia nyata kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita tidak berteriak begini. Kita hanya berteriak, awas gitu ya, awas. Nah, kita teriak awas, sudah itu sudah sangat signifikan itu ya, sudah sangat berarti itu. Ini orang ini langsung merespon, hanya mendengar kata awas, langsung lari dia ini, minggat. Oh iya, ada bahaya, itu lari dia, ada kebakaran, lari. Jadi yang ternyata manusia itu yang tangkap ininya, signifikannya. Tidak penting ini dia presisinya berapa. Tidak penting angkanya ini 1,5 kilo, 45,3 meter per detik. Tidak penting bagi manusia. Yang berarti, yang signifikan itu adalah ini. Makna ini. Makna awas. Begitu juga kalau dalam hal-hal yang lain, kita bilang, wah ini mobilnya itu cepat sekali, wah balapnya cepat sekali. Mungkin tidak penting untuk kita angka-angkanya cepat itu. Yang penting untuk ini ya, yang tim analisnya itu tidak penting. Kita perlu signifikannya saja. Itu contoh presisi dan signifikan. Ya, ini ada pernyataan di sini. Profesor Sadeh, ya, reason that people do not require precise numerical information input, and yet they are capable of highly adaptive control. If the controller could be programmed to accept noisy, imprecise input, they would be much more effective and perhaps easier to implement. Sumbernya dari itu. Jadi dia bilang apa di sini? Manusia itu tidak butuh yang precise, yang tepat gitu ya. Informasi angka yang sangat tepat, misalnya tadi itu 1.500 kilogram barang beban bergerak dengan kecepatan 40 sekian tadi ya, tidak penting untuk manusia. Tetapi manusia mampu untuk mengembangkan suatu kontrol yang adaptif kontrol. Ternyata mampu. Cukup dengan teriak awas gitu ya, awas. Si orang yang diperingatkan tadi langsung minggat, langsung lari. Jika
controller yang ada feedbacknya seperti itu. Bisa diprogram yang untuk menerima ini ya, input yang noise, yang precise, yang tidak tepat. Maka bisa menjadi lebih efektif gitu ya, controllernya. Dan mungkin lebih mudah untuk diimplementasikan. Pernyataan dari Lutfi Sade lagi, dia bilang as complexity rises, precise statement lose meaningful, and meaningful statement lose precision. Kalau tingkat kompleksitasnya itu meningkat, maka pernyataan yang precise, yang sangat akurat itu kehilangan makna. Pernyataan bermakna itu kehilangan presisinya. Seperti tadi, pernyataan bermakna itu awas gitu, awas. Kehilangan presisi, tidak presisi sama sekali. Tidak menggambarkan masa bebannya berapa, kecepatan geraknya berapa, arahnya kemana. Sangat tidak presisi. Tetapi dia bermakna. Nah, ini contoh-contoh ini. Nah, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter, 170. Nah, ini sedikit di antara kita yang tinggi untuk ukuran orang Indonesia. Misalnya kalau lebih dari 1,7 meter baru dibilang tinggi. Kalau orangnya tingginya segini, 1,6999 meter. 1,699 atau 1,65, apakah tinggi? Menurut pernyataan ini berarti tidak tinggi. Ya dan tidak tinggi. Tapi kalau menurut persepsi manusia, kalau 1,7 meter itu tinggi, maka yang tadi bisa kurang tinggi, agak tinggi, kurang lebih tinggi. Kurang lebih tinggi itu di seputaran ini. Kurang lebih tinggi. Mungkin agak turun sedikit dibilang agak tinggi. Kalau patokan tingginya itu adalah 1,7 meter. Sampai di sini sudah ada yang mau disampaikan? Sudah jelas, cukup jelas atau belum jelas mengenai konservasi ini? Nah, tolong itu Rivaldo Dima itu jangan dicoret-coret itu ya. Jangan aktifkan itu annotation itu, kemudian Anda coret-coret ini. Screen-nya itu di clear saja ya. Contoh lagi, pelan. Kalau 20 km per jam kecepatan dikatakan bahwa itu pelan. Bagaimana kalau 20,001? Apakah itu menjadi
tidak pelan. Kalau pelan berarti tidak pelan. Atau agak pelan. Kalau manusia ya bisa bilang agak pelan. Di sini contoh kedua kasus ini ya ini kurang lebih agak sedikit. Nah, ini yang jadi persoalan definisi ini. Agak itu seperti apa? Kurang lebih itu seperti apa? Ya. Kecepatan dengan kecepatan 20,1. Ya. Oke. Sebelum kita masuk di teori himpunan fasi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, hal apa yang belum jelas mengenai konsep fasi tadi ya. Sebelum kita masuk ke yang matematikanya ini. Coba kasih muncul muka semua dulu. Muka kamu yang belum mandi semua. Oke, jangan lupa absen ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sedikit saja. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Hari ini apa ya? Digna Sue belum absen ya, ada nih. Fiona ada tidak Fiona? Yang kelas B ini Pak lihat yang kelas B. Putri Moru. Ada tidak yang Pak sebut nama tadi? Coba direspon dulu. Iya, Pak. Fiona belum ya, Fiona? Belum absen ini. Digna? Belum, Pak. Belum. Absennya ada. Oh, Putri, oh ada lagi. Moru mana? Putri Moru. Wendy dan Sani. Sani ada tadi Pak, ingat tadi ada. Moru mana Putri Moru? Ya hadir ya. Sani? Hadir, Pak. Belum absen ya Sani ya? Ya, Pak. Dan Wendy, mana Wendy? Wendy tidak ada. Wendy belum bisa bergabung. Oh, masih ada lagi nih, Nadira dan Apriani. Apriani ada tadi, Pak.
Nadira mana Nadira? Nadira. Rivaldo Dima. Nadira tidak ada ya. Yani. Mana Afiani? Sudah absen, Pak. Belum absen ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oh iya, sudah. Masih tinggal itu ya, Digna dan Fiona, Putri, Wendy, dan Ani. Oke, nanti jangan lupa di share. Ya, jadi itu beberapa poin pembahasan kita pada pagi ini. Kalau ada pertanyaan ya silakan ditanyakan. Kalau tugas belum ada, ini baru konsep. Nanti minggu depan kita baru masuk ke yang ini. Oh ini siapa ini? Yohanes May. Mana Yohanes May? Mohon maaf Pak, kami yang kelas A banyak yang kemarin tidak absen. Mana Yohanes May? Coba Yohanes. Mana Yohanes? Apa lagi? Mana Yohanes? Yohanes, coba tampil dulu, ngomong dulu. Yohanes May mana? Pak Yohanes. Hah? Mic-nya rusak, Pak. Mic-nya rusak. Iya, Pak. Coba wajahnya mana wajahnya? Kamera juga rusak. Ya. Memang yang kelas A kemarin itu cuma berapa orang itu ya? Banyak yang tidak absen kelas A. Lupa mungkin ya. Kelas C. Nah, kelas C besok. Lupa itu. Nah ini banyak sekali yang tidak absen. Cuma 30 yang absen. Dari 49. Setengah lebih ya. Oke, baik. Jadi, saya ingatkan lagi itu. Karena Pak tidak kasih edar absen lagi, kamu harus rajin masuk dan absen. Gitu, ya. Oke, kita kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya Pak. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Baik Pak. ya.